terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dapat tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pelajaran yang ke-6, yaitu Nabi Nuh. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak. Mari kita menyiapkan hati dan sikap kita yang baik, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat belajar hari ini dalam keadaan yang sehat. Berkatilah pelajaran kami hari ini ya Bapa, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Bu Flo akan mengajak anak-anak semua untuk mengamati gambar tentang kejahatan-kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Gambar yang pertama yaitu mengejek teman. Lalu gambar yang kedua yaitu berkelahi atau bertengkar. Pasti kita pernah bertengkar dengan adik, kakak, atau teman kita. Lalu gambar yang ketiga, membuang sampah di sungai. Kita pasti juga pernah untuk membuang sampah sembarangan di laci sekolah, di jalanan, bahkan di sungai ya. Lalu gambar yang keempat yaitu menebang pohon sembarangan. Anak-anak, dari gambar yang telah Bu Flo perlihatkan tadi tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia dapat menimbulkan suatu akibat yang sangat luar biasa. Gambar yang pertama, mengejek teman, dapat mengakibatkan perkelahian sehingga dapat menyebabkan permusuhan. Akhirnya dijauhi oleh teman dan kita tidak memiliki teman. Lalu gambar yang ketiga, membuang sampah di sungai itu mengakibatkan banjir. Dan gambar yang keempat, menebang pohon tanpa menanam kembali akan mengakibatkan tanah longsor. Nah, anak-anak, Tuhan sudah menciptakan dunia dan segala isinya dengan baik adanya, dengan sangat sempurna. Tugas kita sebagai manusia hanya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Maka kita harus menjalin relasi yang baik dengan sesama, menjaga dan merawat lingkungan alam dengan baik, dan melestarikan lingkungan alam agar tetap terjaga dengan baik. Nah, jika kita banyak melakukan kesalahan, jika kita banyak melakukan kejahatan dan berbuat dosa, maka Tuhan akan marah dengan kita dan kekacauan akan terjadi di bumi kita. Anak-anak, Bu Flo akan memperlihatkan sebuah video tentang kisah Nabi Nuh berdasarkan kitab Kejadian. Jadi anak-anak silakan menyimak dengan baik dan dengan seksama. Sudah siap? Mari kita lihat videonya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun.
dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal,
Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Oke, anak-anak, bagaimana videonya? Sungguh menarik, bukan? Ya, sekarang setelah melihat video, Bu Flo akan mengajak anak-anak semua untuk mendalami kisah Nabi Nuh dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, yaitu siapa saja nama anak Nabi Nuh? Ada 3 ya anak-anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Pertanyaan yang kedua, yaitu siapa saja yang boleh masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh? Yang boleh masuk yaitu keluarga Nabi Nuh dan sepasang binatang setiap jenisnya. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa Tuhan membinasakan semua makhluk di bumi? Jawabannya, karena manusia selalu berbuat jahat. Dan pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan? Jawabannya yaitu Nabi Nuh sangat taat dan percaya kepada Allah. Nabi Nuh orang yang baik dan rajin berdoa. Maka dari itu Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Oke, anak-anak, bagaimana? Pasti lebih jelas ya tentang kisah Nabi Nuh. Sekarang untuk diingat di rumah masing-masing, yaitu Allah akan sedih jika manusia berbuat dosa dan berbuat jahat. Allah akan sedih jika manusia berbuat dosa dan berbuat jahat. Baik, sekarang sebagai penutup, Bu Flo ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak untuk anak-anak agar tetap selalu rajin berdoa dan selalu berbuat baik kepada sesama serta merawat lingkungan alam di sekitar kita. Baik anak-anak, semoga pelajaran kita pada hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung WA Bu Flo untuk menanyakan yang tidak jelas tersebut. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan pelajaran hari ini dengan baik dan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti semua materi hari ini dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pelajaran minggu depan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Berkah dalam anak-anak semua.